Ya, silakan Bang Alun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Muhammad Zakaria Umar yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan hasil tes saya. Pertama, definisi fasad. Fasad adalah suatu sisi luar atau eksterior sebuah bangunan, umumnya terutama yang dimaksud adalah bagian depan, tetapi kadang-kadang juga bagian samping dan belakang bangunan. Selanjutnya, sejarah desain arsitektur frugal. Yusing merupakan salah satu arsitektur Indonesia yang selalu membangun inspirasi di setiap karyanya. Di Indonesia, banyak kalangan menengah ke bawah yang tidak dapat menikmati karya arsitektur yang baik pada bangunan tempat tinggalnya. Berlandaskan pemikiran ini, tercetuslah sebuah cita-cita untuk mendesain rumah murah dan layak huni bagi kalangan tersebut. Konsep desain arsitektur frugal. Frugal arsitektur merupakan sebuah konsep perancangan guna menghemat biaya pembangunan dan memanfaatkan bahan bangunan yang ada di sekitar demi keberlangsungan masyarakat lokal, terutama masyarakat tidak mampu, untuk dapat menciptakan sebuah bangunan yang terjangkau bagi masyarakat tidak mampu, sehingga tetap dapat merasakan dan atau menikmati karya arsitektural pada bangunan. Selanjutnya, komponen-komponen fasad. Yang pertama, dinding, pintu, jendela, kanopi, pencahayaan, tanaman, pohon, pagar, setapak, cat bangunan, atap atau atap bangunan utama, lantai carport, lantai teras. Ciri-ciri arsitektur frugal. Yang pertama, selalu memperhatikan lahan dan budaya di sekitarnya. Karya arsitektur yang dibangun terus menyesuaikan dengan keadaan alam sekitarnya, jadi lebih ramah lingkungan. Yang kedua, mengutamakan penggunaan teknologi sederhana. Yang ketiga, memanfaatkan bahan alami dan lokal sebaik mungkin dan mendaur ulang yang dapat diselamatkan. Yang keempat, bangunan-bangunan ini dapat diakses secara ekonomis. Yang kelima, model desain alami. Keuntungan menerapkan gaya arsitektur frugal pada rumah. Yang pertama, ramah lingkungan. Yang kedua, hemat biaya. Yang ketiga, bahan material mudah dapat. Yang keempat, desain alami. Lokasi pembangunan. Ini tampak depan bangunan, tampak samping kiri bangunan, tampak samping kanan bangunan, tampak belakang bangunan. Ini data fisik bangunan. Contoh studi literatur. Coba mana tadi denahmu? Sebelum ini apa? Lokasi Ya pembangunan. lokasi, coba di atasnya lagi nih. Oke, lanjut kembali. Apa? Ya oke. Jelaskan dong lokasinya kena di mana. Denahmu itu Untuk lokasinya bagaimana? ini, Jangan kamu menjelaskan ini denah, ini tampak samping, ini siapa? dijelaskan Untuk tiap slide lokasinya itu ini, ada apa. Berikan kami informasi. siapa? Untuk lokasinya ini di Jalan Dewi Sartika di Poasia. Eh, Kalau untuk dinar rumahnya tipe 36, dia ini masuk dalam rumah BTN, bentuk fisik bangunan. Tampak depan bangunan. Ini dia tampak depan bangunan yang saya pilih dan ini tampak samping kiri bangunan. Ya, di sebelah sini belum ada bangunan, belum sementara ada pembangunan, makanya belum ada samping kiri. Yang ini samping kanan bangunan dan ini tampak belakangnya. Ini data fisiknya nama pemilik Vivi, alamat Jalan Dewi Sartika, Mata Bubu, Kecamatan Poasia, Takendari, kerjaan guru, satu bangunan bangunan pribadi, ini luasannya dan luas bangunannya. Selanjutnya contoh studi literatur. Yang pertama studi literatur atap. Ya ini atap kaca. Yang kedua atap genteng. Ini atap genteng saya gunakan di alternatif kedua. Yang selanjutnya atap spandek. Untuk atap ini saya gunakan di alternatif ketiga. Dan ini atap bitumen. Ini juga atap saya gunakan di alternatif pertama. Ya, untuk studi literatur dinding. Untuk dinding ini genteng tanah liat. Yang ini saya gunakan
Yang ini dinding bot yang ini saya tidak gunakan karena ada beberapa alternatif yang diminta, dan ini juga genteng tanah liat ini mungkin agak mahal karena dia menggunakan genting tanah liat. Jadi saya gunakan yang ini, dan ini yang kedua dinding botol. Ya, dinding botol ini juga menarik karena dia mendaur ulang eh, apa limbah bekas pakai botol, jadi mengurangi sampah-sampah di masyarakat. Tapi ini saya tidak gunakan karena ini agak juga agak apa susah juga untuk pembuatannya. Yang ketiga dinding anyaman. Ini dinding anyaman juga saya tidak gunakan karena dia sudah yang bahan-bahan tradisional. Yang selanjutnya dinding kontainer. Di sini saya gunakan di alternatif kedua. Ya, untuk pembuatannya juga dia agak mudah karena cuma menggunakan dinding kontainer yang sudah atau bekas kontainer. Jadi dia tinggal memasang saja. Ya, untuk yang selanjutnya dinding bata ekspos. Jadi ini saya gunakan di alternatif ketiga. Selanjutnya dinding ex conwood. Di sini saya gunakan di alternatif pertama. Yang selanjutnya literatur pintu. Ya, untuk pintu geser. Di sini pintu geser saya gunakan di alternatif pertama. Selanjutnya pintu kaca. Di sini saya gunakan di alternatif kedua. Ya, dan selanjutnya pintu kayu, dan ini saya gunakan di alternatif ketiga. Studi literatur jendela. Yang pertama jendela kayu. Yang ini saya gunakan di alternatif ketiga. Dan jendela PVC saya gunakan juga di alternatif ketiga. Selanjutnya jendela geser saya gunakan di alternatif kedua. Dan ini jendela kaca mati. Nah, selanjutnya literatur tanaman. Yang ini tanaman Lee Kuan Yew saya gunakan juga di apa? Desain fasad yang saya buat. Dan ini pohon ketapang digunakan saya gunakan juga di alternatif di fasad yang saya buat. Itu di literatur pagar. Nah, ini pagar teras saya gunakan di fasad yang saya buat, pagar bambu. Yang ini saya gunakan di alternatif alternatif ke pertama. Selanjutnya pagar kayu. Ya, ini pagar kayu yang dikombinasikan dengan besi saya gunakan di alternatif ketiga. Yang selanjutnya pagar batu. Ini dia pagar batunya bukan seperti pagar batu pada umumnya yang dia batunya disimpan di antara besi-besi yang menyilang begitu ya, dikasih masuk di dalam besinya, bukan batu yang yang dicampurkan dengan campuran semen. Selanjutnya studi literatur lantai karpet. Yang pertama grass block, ini saya gunakan di alternatif ketiga. Yang keramik saya gunakan di alternatif ke pertama. Selanjutnya yang ini kedua, yang ini paving block saya gunakan di alternatif pertama. Selanjutnya sudah literatur lantai teras. Yang keramik di alternatif ketiga, untuk kayu di alternatif pertama. Yang selanjutnya studi literatur pencahayaan. Untuk pencahayaannya cuma saya gunakan lampu gantung saja. Selanjutnya literatur kanopi. Ini kanopi atap akrilik. Di sini untuk atap akrilik saya gunakan di alternatif kedua. Untuk atap polikarbonat saya gunakan di alternatif ketiga, dan atap spandek saya gunakan di alternatif pertama. Ya, ini untuk alternatif desainnya ya, alternatif pertama ini sudah pakai atap bitumen, dinding conwood, kanopi spandek, untuk tanamannya Lee Kuan Yew, pintu kaca geser, pagar teras, lantai kayu, carport paving block, pohon ketapang, lampu gantung, pagar bambu, dan jendela kayu. Untuk alternatif kedua digunakan genteng atap tanah liat, dinding kontainer, kanopi akrilik, tanaman Lee Kuan Yew, pintu kaca, pagar teras, lantai keramik, karpot keramik, dan pohon ketapang, lampu gantung, pagar batu. Selanjutnya alternatif ketiga atap spandek, dinding batu ekspos, kanopi polikarbonat, tanaman Lee Kuan Yew, pintu kayu, lantai keramik, pagar teras kayu, karbon carport glass block, pohon ketapang, lampu gantung, pagar kayu,
dikombinasikan dengan besi. Selanjutnya kusen PVC dan kusen kayu. Selanjutnya sintesis fasa terpilih, saya ambil alternatif 3. Ya untuk apa materialnya pakai Alternatif atap tiganya, spandek di sini. alternatif tiganya mana? Coba. Ini Pak. Oke, berikan kami informasi hasilnya sintesismu ini mana? Ya untuk hasilnya di sini saya gunakan di alternatif 3. Dan nanti di sini di alternatif 3 ini saya gunakan untuk kusen jendelanya, saya pakai dua kusen jendela. Ya untuk lantai pertama saya gunakan kusen PVC, dan jendela lantai kedua nanti saya akan gunakan jendela kayu. Dan untuk lantai keramik, lantainya di sini untuk kami saya pakai lantai keramik, dan pagarnya nanti saya gunakan pagar kayu dikombinasikan dengan besi, pagar untuk pagar terasnya, begitupun juga dengan pagar eh, pagar yang di halamannya. Dan di sini untuk carpetnya saya gunakan grass block, dan kanopinya polikarbonat, dan tanamannya Lee Kuan Yew untuk tanaman gantungnya. Ya, selanjutnya di sini untuk materialnya di sini ada atap spandek. Di sini ada ciri-cirinya: kokoh, kuat, dipecah, diretak, dirayap, anti serangga. Dan di sini ada juga alat kerjanya dan pemasangannya. Selanjutnya kusen jendela kayu. Di sini juga ada harganya, ciri-cirinya, bahan penyusunnya, alat kerja, dan cara pemasangannya. Di sini ada jendela PVC juga. Dan seperti yang sebelumnya ada harga, ciri-ciri, bahan penyusun, alat kerja juga. Nah, yang itu tadi Di dibaca sini ada. UPVC itu. Ini Nah, untuk kekinian ini. Dibaca PVC ini. ini, dia ini material yang kekinian yang sekarang banyak digunakan untuk rumah-rumah modern. Di sini ada untuk ukuran dan jumlahnya yang saya gunakan itu 3. Untuk harga per meternya dia 351.000, dan ciri-cirinya harga yang relatif dia lebih mahal. Rongga dalam PVC-nya rapi, awet dalam penggunaan jangka panjang. Untuk bahan penyusunnya dia polivinil klorida. Dan untuk alat kerjanya ada bor, obeng, isolasi kertas, dan penisklan. Untuk cara pemasangannya, siapkan lubang dinding sesuai ukuran kusen jendela. Lebar ukuran ditambah 3 mm pada sisi kanan dan kiri. Untuk tingginya ditambah 3 mm juga. Yang kedua, memasukkan kusen ke dalam lubang dinding. Yang ketiga, periksa level kelurusan opening tembok menggunakan pendulum atau bandul. Pastikan posisi kusen agak tegak lurus. Yang keempat, tandai dinding sesuai lubang yang ada pada kusen. Kemudian lepas kusen dari dinding. Yang kelima, bor atau lubangi tembok yang sudah ditandai. Untuk yang keenam, masukkan fishhair di setiap lubang yang sudah dibuat pada langkah 5. Untuk yang ketujuh, masukkan kusen ke dinding dan pasang sekrup mengikuti lubang sekrup yang sudah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya, pastikan kusen merekat kuat pada dinding tembok. Dan selanjutnya, setelah Anda pastikan posisi kusen sudah terpasang tegak lurus, kemudian pasang penutup sekrup. Selanjutnya, pasang daun pintu dan jendela dengan menyekrup engsel atau pasang engsel pada kusen. Selanjutnya, pasang aksesoris transmisi pada daun pintu, jendela, kemudian pasang handle pintu, lalu pasang pengait pada kusen. Selanjutnya, pasang isolasi kertas pada keliling kusen mengikuti bagian pinggir kusen. Selanjutnya, pasangkan sialan pada rongga antara kusen dan dinding. Perhatikan kerapiannya. Yang selanjutnya, yang terakhir, lepas isolasi kertas, stiker pelindung, dan bersihkan kusen atau jendela UPVC dari kotoran. Yang selanjutnya, dinding bata expose. Ya, untuk di sini harga sudah ada. Ciri-cirinya elegan, asri, masif. Untuk bahan penyusunnya, tanah liat, alat kerjanya, cangkul, mesin. Dan di sini ada juga cara pemasangannya. Selanjutnya, kanopi polikarbonat. Sini ada untuk panjangnya, untuk ukuran standar dia 6 meter, ada dengan lebar 2,1 meter, dengan harga 450.000 meter untuk meter perseginya dia. Dengan ciri-ciri sangat tahan guncangan, mudah dibentuk, lebih ringan dari kaca, memiliki perlindungan sinar UV, dan dapat
transmisikan cahaya. Untuk bahan penyusunnya polimer. Ya, di sini untuk adalah alat kerja untuk ada pemotong dan cara pemasangannya dia lepas lembaran twin light, selanjutnya melepas marking film di atap polikarbonat dan memotong sesuai ukuran. Yang selanjutnya tahap pemasangan, dia langsung dipasang. Untuk selanjutnya pintu kayu. Untuk ukurannya sudah di sini dan harganya, ciri-cirinya juga sudah ada. Bahan penyusunnya kayu, alat kerjanya dan cara pemasangannya juga sudah ada di sini. Dan selanjutnya lantai keramik. Untuk harganya sudah juga seperti slide sebelumnya, ciri-cirinya juga sudah tersedia. Dan bahan penyusunnya feldspar, ball clay, kuarsa, kaolin, dan air. Untuk alat pemotongnya, alat kerjanya juga sudah ada. Selanjutnya pagar teras. Di sini yang saya gunakan pagar teras untuk di fasad nanti dia kombinasi kayu dan besi. Di sini juga sudah ada ciri-cirinya. Nah, selanjutnya grass block. Untuk grass block di sini ciri-cirinya harga murah, pemasangan cepat, tahan dan kuat. Bahan penyusunnya semen, pasir, kerikil. Untuk alat kerjaan skopang, pacul, dan alat cetak. Dan cara pemasakannya dia siapkan grass block, ratakan lahan dan bersihkan, dan pilih jenis rumput yang akan ditanam. Kemudian siapkan media tanam. Selanjutnya lampu gantung. Di sini ada lampu gantung. Untuk ciri-ciri warnanya dia monokromatik dengan bahan penyusun mineral inorganik. Di sini sudah ada alat kerja dan cara pemasangannya pasang bagian dasar lampu, pendekan bagian rantai lampu. Selanjutnya pasang soket ekstensi dan hubungkan semua kabel lampu. Kemudian pasang lampu dan baut semua bagian lampu. Selanjutnya pagar kayu dan besi. Di sini pagar kayu yang saya kombinasikan dengan besi. Dengan ciri-cirinya beragam variasi natural karena kombinasi dan bahan penyusunnya kayu dan besi. Ini cara pemasangannya, tandai lokasi dan sediakan bahan dan alat yang dibutuhkan, gali lubang untuk pagar dan lapisi tiang pagar dengan semen dan cek kembali dan diameter. Selanjutnya tanaman Lee Kuan Yew. Di sini untuk tanaman rambatnya saya gunakan tanaman Lee Kuan Yew. Di sini sudah ada juga untuk cara pemasangannya. Selanjutnya pohon ketapang. Ini mungkin ini yang terakhir, pohon ketapang. Di sini juga sudah ada cara pemasangannya. Ya, untuk tampak depan bangunan sebelum dan ini yang sesudahnya. Selanjutnya tampak kiri bangunan yang sebelumnya dan ini yang sesudahnya. Di sini saya gunakan bata ekspos semua karena dia untuk yang ekonomis itu ke masyarakat menengah ke bawah. Di sini untuk tampak samping kanan bangunan sebelumnya dan sesudahnya. Di sini untuk tampak belakang bangunan sebelum dan ini yang sesudah. Dan juga bahan lantai keramik. Di sini saya ambil bahan lantai keramik untuk sejarah keramik. Menurut sejarah, keramik sudah dikenal oleh orang-orang Afrika Timur pada 2,6 juta tahun lalu atau zaman Paleolitik. Tetapi perkembangan keramik yang menyebar di hampir sebagian wilayah dunia baru pada zaman Neolitik atau kira-kira 5.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Untuk karakteristik keramik, kapasitas panas yang baik dan konduktivitas panas yang rendah, tahan korosi, sifat listrik dapat isolator atau semikonduktor, konduktor bahkan superkonduktor. Untuk sifat dapat magnetik dan non-magnetik. Untuk keras, untuk keras dan kuat namun rapuh. Untuk bahan penyusun keramik ada feldspar, ball clay, kuarsa, kaolin, dan air. Untuk jenis-jenisnya di sini ada keramik teraso, keramik mozaik, keramik lantai standar, keramik kuadrat, keramik pavers, keramik porselen, keramik marmer, keramik granit, keramik limestone, keramik travertine, keramik semen, keramik batu alam, keramik refractory, keramik homogeneous tile. Untuk kelebihan keramik di sini tahan air. Produk keramik memiliki kelebihan yaitu mampu terlindungi dari rembasan air sehingga banyak permukaan lantai yang menggunakan penutup keramik. Dengan begitu keramik ini cocok diaplikasikan pada area-area yang lembab seperti kamar mandi atau dapur. Untuk perawatan yang mudah seperti mudah untuk dibersihkan, cukup dilap atau disapu. Dan jika terdapat noda membandel yang menempel di keramik dapat digunakan cairan
pembersih kimiawi yang tidak perlu khawatir akan merusak produk keramik tersebut. Untuk berbagai ragam desain, khususnya produk keramik lantai memiliki aneka ragam desain dan pola yang bahkan bisa menyerupai lantai kayu dan lantai granit. Selanjutnya, tidak mudah terbakar dan tidak menyalurkan api. Selanjutnya, tidak berubah warna dari waktu ke waktu. Dan selanjutnya bisa menjadi unsur dekorasi pada rumah. Untuk kelebihan keramik, mudah pecah. Untuk kekurangan, sorry, mudah pecah, permukaan keramik mudah pecah ketika dikenai benda keras, tidak bisa didaur ulang ketika sudah pecah atau rusak, dan tidak menyerap panas, khususnya untuk keramik lantai, sehingga permukaan lantai akan cenderung terasa sangat dingin di pagi hari dan di musim penghujan. Tidak elastis sehingga tidak dapat diletakkan di permukaan melengkung. Untuk produk keramik lantai dipasang di atas, di lantai atas, maka harus diukur dahulu kekuatan struktur bangunan karena bobot dari keramik cukup berat. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja hasil presentasi dari saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana video tak? Video animasi tak? Untuk videonya. Oke, mana tadi tampaknya? Full slide-nya. Ya, hasil desainmu mana? Alung, Bang Alung. Eh, Oke, tampak depannya full slide. Enggak. Oke, itu eh material pagarnya kita pakai apa? Kayu Pak, kayu dengan besi. Kalau untuk yang ini Pak, Kursormu mana batu mainkan alam. dong. Iya Pak.
Kursormu Kalau mainkan. untuk ini Pak, kayu dikombinasikan dengan besi Pak. Kayu apa itu? Ya Pak, Kayu apa? kayaknya Pak mungkin kayu jati karena dia lebih tahan. Oke. Terus besi Kayak dia pakai besi kita- apa itu? Kalau untuk besinya mungkin Pak, lebih ke besi holo. Oh, oke. Terus itu ada Yang ini batu ada, alamnya ya? iya Pak, untuk di pagarnya, pagar Oh, sampingnya. kamu tempelkan batu alam. Terus itu sana, Ya. kayu apa yang kamu pakai itu yang dibingkai warna putih, pagar? Yang ini mungkin Pak, cat kayaknya Pak. Oh, Untuk beton. ini kayak beton Pak, beton. Terus di kayunya itu apa? Pakai kayu atau apa itu? Ini kayak Pak Kunwut. Oh, conwood. Oke, bagus. Bagus sekali. Terus sana, material dindingmu apa? Kalau ini Pak, bata ekspos. Batu expose. Ya Pak. Terus batu expose-nya kamu beri finishing nggak? Tidak kayaknya Pak, kalau untuk bata eksposnya ini. Cuma langsung Oh. ini saya. Biasanya kalau batu expose itu diberi setelah dipasang diberi cat warna bening ya, Iya Pak, biasa supaya mengkilat Pak. ya supaya mengkilap terus tidak luntur kan? Iya Pak. Heeh. Seharusnya pakaikan itu. Terus carportmu kita gunakan apa? Kalau ini Pak, polikarbonat. Untuk besinya mungkin ini besi holo. Oh, besi holo. Anu apa? Kacanya, Ya. Kalau kacanya Pak, kaca bening. bukan kaca po- eh, carportnya itu Kar- atau carport. eh, Polikarbonat Pak. Oh, polikarbonat. Ya. Terus material rangka carportnya? Ini Pak, kalau materialnya dia pakaian Pak, bajaringan sampai sini. Karena dia Oh, agak baja lebar kalau ringan. bajaringan Pak. Heeh. Bobnya Seharusnya juga kalau agak ringan Pak kalau bajaringan. seharusnya kalau tampak depan begini tidak kelihatan pagarnya, kita lihat tampak fasadnya saja. Oh, sip, Ada kan Pak. kelihatan tampak depannya saja tanpa pagar. Ya kayaknya Pak. Kecuali Di video dibuka tak? dia anu Pak. Gitu. Oh di videonya. Oh, Ya. Escape dulu ini. Ya. Videonya mana? eh, keluar ke. Oh ya Pak. Ini Pak untuk videonya. Itu material pintunya apa? Kosennya terbuat dari apa? Kalau yang ini Pak dia terbuat dari PVC. Kalau yang di sini kayu Pak. Kayu. Iya, Pak. Oh, yang ini Tapi kalau yang UPVC ini Pak ya? yang depan ini PVC Pak. UPVC yang sana kayu. Iya Pak. Oh, kenapa kamu tidak seragamkan saja UPVC? Oh siap Pak. Enggak juga, ini kan ini aja Bapak. Terus pengerasan halamanmu apa? Kalau di sini Pak, kalau di sini di carportnya saya gunakan paving block biasa. Kalau di sini dia grass block Pak. Oh, kenapa tidak kau sisipkan taman? Adakah di situ taman? Ada di anu Pak, di sampingnya. Tapi saat terlalu isi Pak di sini. Nih. Oh, Cuma dipancing saja Pak. seharusnya kamu sisipkan taman. Kenapa nggak ada teras ya? Iya Pak. Iya, Pak. Oh untuk Kenapa? terasnya Pak saya gunakan yang di atas Pak. Hah? Di sini juga Pak ada sebenarnya cuma dia kelihatan apa, menyambung di sini ya Pak. Oh, kalau situ ada teras. Iya, Pak. Sedikit di sini. Terus Batas ada ini Pak yang teras di anunya situ. kolom ini Pak, kolomnya ini. Batas kolomnya sini. Hmm. Hmm. Terus pengerasan halamanmu jangan Ini jangan grass harusnya block. kamu iya, seharusnya kamu 50% grass block, 50% tanah biasa, terus situ kamu olah ada rumput. Oh, siap siap Pak.
Iya, kalau kayak begini kan terkesan panas. Ya, jangan Iya, Pak. 100% kamu gunakan grass block. Ya, Siapa? ya harusnya ada di titik-titik tertentu atau 50% grass block, 50% tanpa grass block. Situ nanti kamu pakaikan rumput, ya kan? Ada tamannya, Iya, Pak. ada jalan setapak misalnya. Ya, oke lagi next. Nah, kelihatan terasmu ya. Iya, Pak. Cuma ini, Pak. Harusnya ada teras di Cuma situ. agak Ada kelihatan. ya? Oh, Iya, kelihatan. kelihatan Terasmu menyamun, itu Pak. Kalau lantainya apa? Coba stop, kalau stop, ini, Pak, keramik. stop. Terasmu lantainya apa? Keramik, Pak. Cuma Keramiknya pintar. teksturnya apa? Ya, untuk teksturnya, Pak, yang di keramik yang minimalis mungkin, Pak. Harusnya Keram. kasar. Kan nanti tampil air Oh hujan. iya, Pak. Kalau iya, kalau tempat di depan, Pak, yang kasar, jangan sampai kalau yang halus licin, Pak. Ya, itu tiang-tiang terasmu terbuat dari apa itu? Ya itu, yang tiga Kalau itu. ini, Pak, kalau ini batu alam, Pak. Oh, batu alam. Iya, Pak. Oke. Terus jendela kacamu itu apa? Kaca apa? Kalau ini kacanya kaca bening, Pak. Kalau kusennya kusen kayu. Enggak, kacanya itu apa? Akrilik kah? Kan sudah Oh iya, Pak. tempered kah? Akrilik, Laminated kah? Apa? akrilik, Pak. Mahalnya. Ya oke lah, oke. Oke, bagus ya. Pak. Balkonmu itu apa sana? Pagar balkonmu itu, railingnya apa? Kalau ini kombinasi, Pak, kayu dan besi juga, Pak. Kayu? Dan besi, Pak, kalau untuk pagarnya. Itu ada kaca ya? Kaca aja itu ya? Di mana, Pak? Pagar balkon, pagar balkon. Kayu dan besi, Pak. Oh, besi. Oh, enak kelihatan besi. Oh, sekarang kelihatan besinya. Oke. Oh, ya Iya. bagus. Keren. Terus itu lantai balkon apa? Sama, Pak. Kalau untukannya pakaian juga keramik. Oh. Kenapa enggak pakai anu ya? Saya kira kalau frugal itu acian saja, enggak ya? Iya, Pak. Sebenarnya, Pak, karena untuk menghemat biaya, Pak. Heeh. Kamu pakai keramik atau acian di situ? Kalau di sini, Pak, sebenarnya keramik cuma tiga kintaran. Heeh. Keramiknya kan bisa Sama kan seperti yang di... pecahan-pecahan keramik. Keramiknya kan Iya, bisa Pak. pecahan-pecahan keramik. Kamu ambil dari BTN. Kan limbah itu kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Yang daur ulang. Hah? Iya, Seharusnya Pak. kan begitu. Yang didaur Mungkin, ulang. mungkin ya. Heeh. Ya oke, tapi secara keseluruhan desainmu ini bagus sekali. Alun ya, Makasih, Pak. Bapak nggak Ya, nyangka Pak. kamu bisa mendesain sebagus ini. Ya, Siapa? heeh. Oke, Bang Alun, dari Bapak hasil karyamu ini bagus sekali, Alun. Terus dikembangkan, ya, Siapa? Iya, Pak. ditingkatkan terutama dalam bermaterial ya banyak nonton YouTube, banyak baca buku misalnya ya sehingga pengetahuan tentang material terkait mendesain fasadmu bertambah meningkat. Terus ditekuni ya, Bang Siapa? Alung. Mm-mm. Oke, dari Bapak cukup. Terima kasih banyak Bang Alun. Nanti Bapak kasih nilai tinggi. Siapa? Siapa? Makasih, Pak. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.